Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang bagaimana ber-NU, Bernahdlatul Ulama. Banyak sekali berita-berita di media sosial bertebaran orang yang cinta terhadap NU. Ada juga akun-akun yang berbeda, bertolak belakang. Hadirin fillah, NU Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Berawal dari perkumpulan para kiai, para ulama yang membuat suatu himpunan bernama Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pedagang, pengusaha. Kemudian berjalannya waktu dikira belum terlalu bisa menampung aspirasi dan visi misi yang besar. Berubahlah nama Nahdlatul Tujjar tersebut sebagai Nahdlatul Watan. Kemudian berkembang lagi, Nahdlatul Watan sepertinya belum bisa menjadi wadah yang sangat aspiratif terkait visi ke depan, karena masih dianggap terlalu sektarian, sempit, hanya watan, kebangkitan negara atau biladi atau bangsa. Sementara kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan beragam banyak bangsa, maka ketika bicara hanya satu bangsa sepertinya kurang luas. Berjalannya waktu 1926 atas isyarat para kiai, keinginan para kiai, musyawarahnya para kiai, dan diwarnai dengan tonggak yang sangat monumental, fenomenal ketika Syekhuna Khalil Bangkalan memerintahkan salah satu muridnya, yaitu Kiai As'ad Situbondo, untuk mengantarkan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika itu mengkristallah nama menjadi Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Ketika bicara ulama, maka konteksnya adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama semuanya, bukan hanya ulama yang ada di Indonesia atau di Nusantara waktu itu, tapi ulama di seluruh dunia. Nah, itulah sekilas tentang NU. Nah, hari ini hadirin, NU sudah begitu luar biasa menyebar ke seluruh dunia. NU sendiri secara struktur di seluruh dunia, di sebagian banyak dunia muslim, sudah punya cabang yang disebut dengan cabang istimewa. Ada di Maroko, ada di Inggris, ada di Amerika, di Eropa sebagian banyak sudah, ada di Mesir. Ini menjelaskan kepada kita bahwa NU sebagai sebuah entitas keagamaan sudah begitu luar biasa besarnya. Begitu besarnya NU, maka akan berkorelasi dengan jumlah anggotanya. Hari ini
semua bisa jadi banyak mayoritas muslim terkhusus di Indonesia, bahkan diperkuat oleh banyak survei bahwa muslim yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, ber-NU, konon itu lebih dari 60% dari jumlah muslim di Indonesia. Jadi betapa banyaknya warga NU. Nah, semua hari ini karena NU dianggap sebagai bagian dari ormas yang humble, yang sesuai dengan hati dan seterusnya, sehingga banyak orang yang gampang mengaku sebagai NU. Bagaimana cara ber-NU yang paripurna, yang kamil? Kalau menggunakan istilah beragama adalah berkafah, Islam yang kafah. NU berkafah itu seperti apa? Hadirin, ketika kita bicara NU atau ketika kita mengaku sebagai orang NU, maka tidak cukup hanya dengan ikrar kita atau amaliyah kita dengan hanya mengaku saya NU. Tapi ber-NU kita harus dibuktikan setidaknya 4 hal. Yang pertama, ketika kita mengaku NU, amaliyah kita harus sama dengan NU. Bagaimana amaliyahnya? Amaliyahnya adalah dalam kitab fikih kita mengikuti 4 mazhab yang disebut dengan mazhabul arba'ah. Ketika kita beribadah, maka rujukannya cara kita beribadah adalah 4 mazhab tersebut. Dan tidak ada dikotomi bahwa mazhab Syafi'i lebih utama dari mazhab Maliki, Hanafi dan seterusnya. Tidak. Semua memiliki karakteristik tersendiri. Kebetulan kita di Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mungkin lebih cocok dengan sosiologis, antropologis dan struktur sosial kita, sehingga mayoritas di Indonesia apapun afiliasi ormasnya, mayoritas adalah Asy-Syafi'i. Apakah cukup dengan amaliyah itu saja? Tidak. Yang berikutnya adalah fikrah kita. Cara berpikir kita juga harus mengikuti NU. Bagaimana ber-NU? NU itu mengikuti jalan tasammum, memberikan toleransi kepada orang yang berbeda dengan kita, baik berbeda pemikiran, berbeda aliran politik dan seterusnya. Enggak apa-apa, yang penting mereka memiliki satu visi yang sama terkait kebangsaan. NKRI, Pancasila adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari perjanjian utama ketika negara dibangun. Kemudian tawasud, berada di posisi tengah, tidak menjadi ekstrim kanan yang cenderung tekstual atau ekstrim kiri yang cenderung liberalis. Jadi kita berada di tengah-tengah, mengambil jalan tengah untuk kemaslahatan umat. Ketika kanan dan kiri tidak cocok, maka jalan tengah adalah jalan yang baik. Al-khuruj minal ikhtilaf mustahab, kata kaidah fikihnya. Yang berikutnya adalah tawazun. Kita dalam berinteraksi dengan sosial adalah seimbang, tawazun. Tidak memiliki kecenderungan karena kita beranggapan, bertujuan bahwa perdamaian, kesejahteraan adalah bagian dari kita. Yang berikutnya, ciri fikrah NU adalah adil. I'dilu wa aqrabul taqwa.
Jadi kalau orang salah ya kita dampingi supaya menjadi benar. Ketika dia memang sudah benar ya kita harus benarkan. Jadi kita berusaha selalu berada di posisi yang adil ketika berada di suatu persimpangan. Yang ketiga, supaya kita ber-NO-nya kamil, kafah, maka harokahnya harus sama dengan visi misi NO. Apa harokahnya? Harokahnya adalah NO punya garis kebijakan dari mulai PBNU pusat, PWNU provinsi, PCNU dan seterusnya. Kita sebagai kader harus sami'na wa ata'na. Kita tidak boleh mengaku sebagai kader NU, tapi gerakan kita justru kontraproduktif, membuat narasi sendiri yang bisa jadi tidak sama dengan narasi yang sedang dibangun oleh pusat dalam konteks apapun terkait isu Israel, kebangsaan, ideologi. Nah, ini penting. Harokah kita harus harokah kebangsaan. Tidak boleh menggunakan ngaku NU tapi harokahnya HTI, PKI. Ini kontraproduktif, tidak boleh. Syiah, tidak boleh. Meskipun kita juga tidak boleh menjadi sekelompok orang yang menjadi diktator mayoritas. Tidak boleh. Sebagai mayoritas kita juga tidak boleh semena-mena. Gitu. Yang terakhir, yang keempat, ghirah kita. Ghirah kita, semangat kita dalam ber-NU harus selalu dalam koridor bingkai kebangsaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting hadirin. Jadi video ini saya buat sengaja supaya kita sangat mengerti, tidak hanya mengaku sebagai NU, anggota NU, tapi juga mengerti bagaimana caranya ber-NU yang benar. Dengan begini kita boleh bangga mengklaim bahwa kita adalah santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena kata Mbah Hasyim Asy'ari, siapa saja yang mau ngopeni khidmat di NU, maka saya anggap dia adalah santriku dan akan saya doakan kata Mbah Hasyim Asy'ari, orang yang mau mengurusi NU, berkhidmat di NU, saya doakan anak turunnya nanti husnul khotimah. Siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak suka? Siapa yang tidak ingin diaku oleh santrinya Mbah Hasyim Asy'ari? Orang yang sekian puluh tahun dari usia beliau hidup sampai meninggalnya, sampai peninggalannya hari ini kita warisi sebagai sesuatu yang bermanfaat buat umat. Pasti beliau adalah orang istimewa. Kalau bukan orang istimewa, tidak mungkin warisannya memberikan manfaat yang luar biasa untuk dunia dan alam semesta. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.